Dia memang ustadz, kalau saya bukan ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah SWT, kita masih diberi nikmat ya, terutama nikmat sehat walafiat hingga kita bisa kumpul di Masjid Jamal Baitul Ma'mur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Ketua Travel Albama, Pak Ustadz Maulidi ya, dan yang saya hormatin bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah calon jamaah umroh dari Albama. Saya tidak akan banyak menjelaskan masalah ini, mungkin ada hal-hal aja yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu semua. Yang pertama, yang insya Allah kita akan berangkat tanggal 1 Juli ya, pemberangkatannya dari Albama ya, itu kurang lebih jamaahnya 23 jamaah yang insya Allah nanti akan antar jemput dari gerbang ya, dari mungkin Pak Yusri udah pernah, jadi nanti di gudangnya SM nanti bisnya ya. Jadi kita tidak melarang yang mengantar, tapi kalau ada yang mengantar pakai mobil sendiri pribadi ya monggo silakan. Tapi kita akan permudah jamaah berangkat dari sini ya, nanti pakai bis dan dijemput ya. Jadi saya harap nanti kalau memang nggak ada keluarga nggak usah khawatir, karena kita sudah fasilitasin ya, fasilitasin untuk antar jemput. Ya kan, kita kadang-kadang kan nggak mau ngerepotin tetangga, saudara ya, karena punya kesibukan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua ya, karena Albama ini adalah travel, bukan mencari lebih ya, bukan mencari apa namanya ini, kita Albama ini adalah bagaimana mengajak, memudahkan, bagaimana yang mau umroh ya, kita membantu ya. Makanya saya kebagian juga jadinya, kebagian rezeki ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu berangkat, saya ikut berangkat ya. Nah, ikut keberkahan dari semua jamaah. Jadi kita ada sebenarnya ya, pada saya hanya mengasih tahu aja, nanti jangan sampai nanti kita kan nanti bukan hanya kita saja, nanti digabung dengan dari jamaahnya Manarul Huda ya. Jadi kita tuh memang sebenarnya ada kenaikan ongkos tuh 2,5 juta ya bapak-bapak ibu-ibu semua ya. Tapi saya dengan tim kita, karena sudah komit dari awal, spanduk kita sudah disebarkan, gak mungkin kita menaikkan harga ya. Jadi apapun yang risikonya ya kita harus tanggung ya. Jadi kalau travel yang lain itu nanti apa namanya jamaah yang bareng kayak kita itu mereka pasti dinaikkan ya. Nah kalau Albama insya Allah tidak menaikkan ongkos ya, karena itu suatu hal ya, kita tuh diuji ya, diuji sama Allah ya, sebagai pengurus itu begitu ya. Memang tidak diuji selalu dengan yang enak ya, kadang-kadang ya dengan yang tidak enak. Itu menurut kita tidak enak, tapi menurut Allah itu mungkin beda ya. Jadi itu saya harap nanti kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, jangan sampai nanti disampaikan dengan satu bis, nanti kita satu bis sama mereka ya, karena kita tidak full satu bis, nanti akan dicampur dengan jamaah yang lain. Terus selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita ini berangkat mau ibadah, bukan berangkat untuk jalan-jalan ya. Kita waktunya sangat singkat ya, hanya 9 hari. 9 hari itu sama perjalanan. Saya harap kepada bapak-bapak ibu semua ya, dari sekarang luruskan niat kita. Tujuan kita adalah ibadah ya. Apa kata orang silakan aja, sepenting dari niat dari hati kita itu mau ibadah. Oh, orang bilang orang mau apa namanya, kan ada orang yang apa namanya menganggap umroh itu jalan-jalan. Ya silakan aja, orang menganggap seperti apa silakan saja, selama kita tujuan niat kita yang benar ya. Masalah orang menanggap seperti apa ya silakan saja, tergantung pada diri kita masing-masing. Tidak semuanya akan berpikir positif terhadap kita. Nah terus apa yang kita kerjakan di sana adalah
berbanyaklah ibadah. Banyaklah ibadah dan banyaklah berdoa, ya. Karena di sana itu adalah tempat kita mencari apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan Allah SWT. Dan dosanya pun sama, kata berbuat dosa pun sama, akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi saya harap pada Bapak Ibu semua, ya, jadi ada kita nanti insya Allah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi itu adalah yang mustajab adalah memang di dalam itu semuanya tetap sama, ya. Tapi ada yang lebih mustajab adalah di rodohnya. Tapi tidak gampang memang masuk ke rodoh itu, kita hanya kasih kesempatan hanya 1 kali, ya. Nah, dalam 1 kali itulah kita harus maksimal berdoa di situ, ya. Disiapkan apa yang kita yang mau doakan di situ. Disiapkan, kalau memang kita lupa ya tulis, ya. Nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja cukup, ya. Nah, di sana itu dibatasin waktunya, dibatasin. Tapi sepintar-pintarnya kita, ya, sepintar-pintarnya kita. Kalau saya itu adalah kalau masuk saya ngambil dari belakang. Nah, begitu selesai sholat pindah ke depan maju. Tapi ngelihat sukun juga kadang-kadang memang kalau ininya ketat biasanya ada laskarnya. Laskar itu memang dibatasin. Nah, kalau kita nggak bisa pindah, banyakinlah sholat. Sudah selesai sholat lagi, selesai sholat lagi. Ya, jangan berhenti. Kalau kita berhenti disuruh keluar. Kalau lagi sholat ya dia mau ngomong apa kita sholat aja, ya. Nah, kalau kita mau berdoa, kalau kita berlama berdoa begini itu pasti langsung diusir. Nah, kalau memang doa kita masih belum semua selesai, berdoalah waktu sujud. Selesai sholat kita berdoalah di situ, ya. Nah, itulah kita butuh. Emang kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, kita cepat diusir, ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Makanya saya harap nanti tolong dimaksimalkan di tempat-tempat khusus, ya, terutama. Nah, kalau kita sholat 5 waktunya diusahakan dekat dengan rodoh itu. Jadi makanya kalau sholat, kalau yang enak tuh laki-laki, ibu-ibu agak susah memang karena udah tempatnya khusus. Tapi kalau bapak-bapak itu maju aja, makanya lebih awal datangnya lebih awal, ya, mepetlah dengan pembatas dengan rodoh itu. Dan ada juga sebagian yang di dalam rodoh itu yang lurusan masjid lama itu bisa, tapi masuk dari luar. Nah, untuk ziarah makam Nabi, ya, itu memang tidak ada khusus dari travel, ya. Itu siapa yang mau. Nah, siapa yang mau biasanya kalau khusus yang laki-laki adalah setiap habis sholat, ya, habis sholat itu biasanya langsung dibuka, ya. Itu memang lewat makam Nabi depannya, ya. Nah, jadi siapa yang mau itu, ya. Jadi mau habis sholat setiap hari ya boleh, ya. Boleh itu. Tapi khusus laki-laki. Kalau perempuan itu ada waktunya, nggak bebas kayak laki-laki. Nah, jadi saya harap bapak-bapak nanti kalau yang sehat yang ini dimaksimalkan. Tapi ada tapinya, ya. Tapi kita adalah yang utamanya adalah umroh, ya. Utamanya umroh ini kan baru start nih kita di Masjid Nabawi. Jangan diporsir. Ada ya waktunya harus istirahat, ya. Ada yang ya pengalaman ya dari jemaah-jemaah juga. Karena ibadahnya diporsir sampai sholat tahajud, sampai bermalam. Nah, fisiknya nggak kuat, nyampe di Mekah pas mau umroh fisiknya sudah lelah, ya, sudah terkuras di Madinah. Di Masjid Nabawi. Nah, itu yang harus dijaga adalah harus disesuaikan, ya. Kita butuh istirahat, ya. Kita ini harus istirahat, harus sehat, ya. Dan banyaklah makan, ya. Makan jangan milih-milih di sana. Apa yang ada makan. Udah bismillah aja, enak ya. Kalau kita nggak makan, nggak ada asupan, gimana mau ada tenaga, mau ada ini, ya. Pokoknya ada makan aja. Nggak usah diet di sana mah, ya. Saya nggak pernah diet, saya, ya. Pulang gemuk-gemuk juga. Yang penting sehat aja udah, ya. Ya itu. Terus selanjutnya, ini kan kita ini udah termasuk udah senior semua, ya. Baik ibu-ibunya dan bapak-bapaknya. Yang saya bilang tadi, ya, kita nanti akan dibagi, tapi tetap aja nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya Bu, ya.
nanti karakternya beda-beda ya. Nanti terutama di Mekah ya, kita itu harus benar-benar diusahakan untuk berangkat ke masjid itu bareng ya, karena ya kita ini udah termasuk sudah senior, jadi biasanya daya ingat tuh agak beda ya, daya ingat kita udah beda karena di Mekah itu Masjidil Haram itu beda dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi kita bisa masuk dari pintu itu, keluar juga bisa ya, nggak terlalu susah. Tapi kalau Masjidil Haram biasanya kalau jamaahnya banyak itu akan keluarnya beda Bu ya, masuknya dari beda, keluarnya beda. Makanya kalau sendal jangan pernah ditinggal, itu nanti bawa tas plastik dibawa ya. Nah, nanti diusahakan berbareng ya. Pokoknya yang kira-kira nggak sanggup mengingatnya, baliknya nggak ini, mendingan bareng ya. Nah justru itu berarti kita harus ada yang sabar menunggu teman kita satu kamar. Terus yang muda nanti Pak Aris, Pak Tino, Pak Hasan ya. Nanti mungkin bisa membantu yang lain ya. Jadi saya harap itu yang masalah satu kamar nanti itu ada 4 ya. Nah tapi nanti kemarin Bu Haji udah ngecak itu masih ada sisa 2 nih, bingung nih ya. Kalau berdua takut nih campur sama jamaah yang di mana nanti gak enak. Kalau memang nanti ada kesepakatan lebih baik saya berlima nih, nanti kita akan atur ya Bu ya. Nanti apa yang kita atur untuk kamarnya. Tapi jangan berharap mau adil ya Bu ya. Karena kamar itu ya, kita itu ya saya bilang tergantung nasib juga ya. Ya saya berkali-kali itu ada aja walaupun hotelnya bagus, kamar mandi itu ada aja yang masalah ya. Yang showernya nggak lancar lah, yang ada aja ya. Nah tapi tolong pada ibu-ibu semua ya, jangan ada kata mengeluh ya. Selama kita bisa ngomong di komplain aja, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Saya ingatkan kepada bapak ibu semua, apa yang kita dapat itu biasanya apa yang kita pernah perbuat ya. Maka jangan pernah terlalu banyak menyalahkan orang lain ya. Karena segala sesuatu yang kita dapat itu semuanya Allah semua kok yang enak ya. Kan kamar itu nggak ada kita udah ngecek satu-satu dulu, enggak ya. Saya pun nggak pernah ngecek kamar itu, kamar saya masuk saya ngecek dulu enggak ya. Begitu dapat ya udah ya. Ya udah kita nikmatin aja. Kalau memang yang memang fatal, yang memang kita nggak bisa pakai benar-benar, itu baru kita masalahkan ya. Nah, saya ini pelupa Bu, jadi harus lihat catatannya. Oke, itu yang di masjid ya. Terus nanti yang masalah doa ya, prioritaskan ya, masalah niat mandi yang nggak mungkin didampingin sama mutoib ya. Niat mandi nggak mungkin kan. Nah itu yang harus ibu bapak yang wajib harus hafal. Nggak hafal bapak baca kertas ya, catatannya. Kalau memang nggak hafal nih ya, jangankan bapak, saya aja ngapalin susah ya. Ya udah kalau mau niat mandi tuh baca dulu ya, masuk kamar mandi udah tinggal mandi ya. Jadi tolong itu yang wajib dihafal adalah niat mandinya. Niat mandi wajib sunnah untuk umroh itu wajib dihafalin. Kalau yang lain niat pas mikot kita niat umrohnya ya, itu nanti ada dibimbing dari mutoib pas di mobil ya. Bisa di mobil nanti kita dibimbing untuk niatnya. Nah nanti dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih sekitar 6 jam ya. Nah itu nanti biasanya kalau yang mau tidur ya tidur, ada yang mau berdoa ya disitulah masing-masing nanti bapak-bapak ibu-ibu semuanya ya. Jangan sampai di waktu itu nanti tidak dimanfaatkan ya. Kalau memang kita nggak bisa tidur ya zikir ya, tarbiyah ya, pokoknya sampai nyampe
di Mekah ya. Jadi nanti tolong benar-benar dimanfaatkan. Nah nanti pas umroh ya, pas umroh biasanya yang baru-baru itu ini ya, pengen foto, pengen selfie. Nah tapi kalau waktu kita umroh jangan, waktu umroh wajib jangan ya, nggak boleh ada yang foto selfie ya. Pokoknya sayang ibu ya, kalau sampai kita umrohnya sampai batal ya, sampai batal. Jadi usahakan benar-benar waktu umroh tidak ada yang foto-foto ya. Jadi begitu udah niat, kita niat umroh ya, udah selama kita tawaf, kita tidak mungkin hafal. Kalau pamannya kita tidak mendengar mutoibnya membaca, menuntun kita bacaan putarannya itu, memang tidak ada yang wajib ya. Cukup aja kita baca apa aja yang kita hafal ya. Subhanallah ya. Mau baca surat Al-Ikhlas bisa ya. Hanya yang disunahkan adalah dari mutajam ke Hajar Aswad ya, yang tadi yang dibacakan ini yang doa sabu jagat tadi ya, Robana Atina ya. Nah terus kalau kita pas salam ya, ini yang banyak yang salah ya. Kita ini rombongan, itu berarti kan ada baris dari depan sampai belakang. Kita jangan melakukan salam melambaikan tangan ya pas di depannya Hajar Aswad. Kalau sebelum lurus sebelah kanan kita itu ada lampu hijau ya, jangan ikut-ikutan yang di depan. Kalau ini dia karena sudah sampai ya. Kalau kita belum sampai dengan yang lurus, dengan pojok sana ada lampu hijau, jangan ikut dulu ya. Pastikan kita sudah lurus dengan lampu hijau tadi ya, baru kita salam melambaikan tangan dan kita melambaikan tangan itu, ini bahu nggak boleh mutar ya. Kita tetap lurus ya. Ini bahu ini tetap ke ini Ka'bah ya. Jadi nggak boleh mutar begini ya. Tadi tolong nanti ya, ini nanti mungkin akan disampaikan para ustadz, tapi hanya saya mengingatkan karena hal-hal itu yang sepele tapi suka banyak yang lalai ya. Jadi tolong. Nah terus kalau nanti dalam perjalanan nanti kita pas tawaf mamanya tidak ada uzur ya, kita mau buang air atau batal kena buang angin ya. Nah nanti itu saya harap itu jangan memisahkan diri dengan sendiri, itu harus ngomong ya. Kalau laki nanti bisa dengan motoib dengan saya, nanti kalau ibu-ibu nanti bisa dengan motoib dengan bu hajinya ya. Jangan memisahkan diri ya, karena di Mekah itu tempat wudunya jauh bu, keluar ya, itu makan waktu yang lama. Jadi nggak mungkin kita akan ditunggu sama yang lain ya. Nah nanti berarti ibu nanti akan nyusul ya. Kalau nanti pas di putaran ketiga ya, berarti ibu nanti akan mutar sampai selesai namanya 7 putaran ya. Jadi nanti jangan ada yang misah waktu pas tawaf kalau belum ada yang nemenin ya. Nanti makanya antisipasi kalau ada hal-hal yang seperti itu, nanti ngomong sama mutoib dan sama kita ya, untuk menyampaikan nanti saya biasa begini. Tapi kalau kita yakin, insya Allah enggak ya. Walaupun kita ada kebiasaan yang buruk, tapi kalau kita yakin, insya Allah enggak akan terjadi seperti itu. Nah tapi nanti kalau di sa'i ya, pas sa'i itu tidak diwajibkan ya. Tidak diwajibkan harus menjaga wudhu ya. Tapi kalau bisa ya kita jaga. Tapi kalau memang itu nggak diwajibkan ya. Yang wajib itu adalah waktu pas tawafnya. Ya, jadi saya harap itu pada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua, mudah-mudahan sekali lagi ya, karena kita mau berangkat ini ya untuk ibadah. Saya harap kepada bapak-bapak ibu-ibu semua ya, terutama yang hanya berangkat sendiri, baik itu istrinya ataupun bapaknya, sebelum berangkat saling memaafkan itu penting ya.
Tolong yang kalau istrinya yang berangkat sama suami benar-benar minta maaf, minta ikhlasnya. Jangan masih ada gantungan masalah ya. Dan sama yang berangkat suami istri pun sama ya. Tapi yang paling utama adalah yang suami istri yang salah satu berangkat. Minta doanya ya. Karena kalau dari suami atau dari istri yang masih ada hal-hal mengganjal yang masih tidak ikhlas, itu biasanya banyak kendala nanti di perjalanan waktu ibadahnya ya. Jadi saya harap nanti kita semua ini supaya semuanya lancar, kita kan ini kan Ibu ya berkelompok berjamaah ya. Jadi salah satu yang bermasalah itu semuanya masalah Bapak Ibu semua ya. Jadi harus semuanya harus clear ya. Makanya dari sekarang ya yang masih banyak waktu ya banyak-banyaklah istighfar ya. Karena kita pasti banyak salah. Kita banyak istighfar supaya kita nanti Allah lancarkan ya. Semuanya dimudahkan Allah dalam perjalanan, dalam ibadahnya. Karena dia pengalaman saya ya, alhamdulillah sih dalam beberapa kali pemberangkatan nggak ada kendala yang terlalu besar ya, ada aja tapi memang nggak ada ya. Alhamdulillah yang semuanya Allah lancarkan. Dan berapa hal yang mungkin terjadi adalah kalau yang sekarang kayak gini, ini 2 kali kita yang berangkat adalah bersamaan tidak full dengan Alabama. Nah itu biasanya kita kendala itu nggak enak dengan satu rombongan ya. Karena satu rombongan itu kita itu dulu itu beda hotel ya, beda secara itunya beda karena mereka mandiri. Kalau kita dulu satu rombongan dari Alabama. Jadi semua Alabama itu di benar-benar dibantu dengan pengurus ya. Sampai dari pemberangkatan sampai pun pulang. Jadi banyak yang ngiri mereka ya. Alabama kok bisa? Kenapa di Alabama kok diistimewakan? Ya kita memang ya Alabama itu deal dengan Manarul ya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Masalah hotel ya. Hotel pun sama, kita sudah minta ya, berharap ya sesuai dengan apa yang kita inginkan supaya memudahkan jemaah untuk ibadah, terutama yang di Mekah. Karena di Mekah itu kelihatannya dekat Bu ya, tuh hotelnya kelihatan, tapi jalannya lumayan ya. Jangan lihat dekatnya. Makanya saya harap pada bapak-bapak semuanya, walaupun kita sanggup, walaupun kita sehat, jangan sombong di sana ya, karena itu mustajab. Orang yang biasanya sombong itu spontan itu ya, udah gampang saya bisa, itu cuma dekat ini, nggak usah diomongkan ya. Itu karena itu mustajab, doa itu mustajab ya. Karena di sana itu langsung spontan ya. Saya bagi pengalaman dengan bapak-bapak semua karena saya pengalamin ya. Padahal saya sudah mewanti-wanti diri saya ya, tapi terjadi juga dengan diri saya. Saya waktu pemberangkatan umroh dengan Ustadz Abdul Somad, itu saya bolak-balik udah pas betulan di Masjid Kuba, sudah katanya udah kita sholat di ini aja di Masjid Nabawi aja, udah naik bis tuh ya, suruh turun lagi, nanggung bentar lagi ajan katanya. Ada rasa saya itu ngedumbel gitu, gimana sih nih kok pelin-pelan banget gitu ya. Ya akhirnya memang mau saya turun ikut sholat, tapi apa coba, sendal saya hilang Bu. Itu kondisi yang panas sangat luar biasa. Saya nginjak aspal itu udah kayak nginjak bara, masya Allah itu ya. Itulah ya. Tapi alhamdulillah saya sampai di Masjid Nabawi, saya siram pakai air jam-jam ya, istighfar, sholat ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi itulah, itu buktinya dengan diri saya sendiri. Saya tidak menutup-nutup, itu nyatanya ya. Itu hanya dengan kita rasa gondok doang ya, rasa tidak terima, tidak ikhlas, itu langsung spontan Allah ganti, langsung balas dengan. Tapi yang kebaikan juga sama ya, yang kita tadinya tidak kuat. Saya kalau yang pengalaman waktu haji ya Bu ya, orang dia itu bengkak kakinya masa murad, dia tidak pernah bisa jalan, tapi kalau Allah di sana itu bisa jalan walaupun kita tuntun. Nah jadi jangan merasa kita nanti kuat ya, nanti pasti saya kuat. Jangan keyakinan yang berlebihan ya.
boleh yakin tapi tidak boleh takabur. Ya mungkin dari saya itu Ibu ya, nggak terlalu banyak ya yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga Travel Alabama ini bisa bermanfaat buat jamaah. Nanti kalaupun ada yang nanti ya tidak akan pernah sempurna ya. Apapun setiap pemberangkatan itu pasti ada kekurangan. Karena tidak, kita akan berbuat semaksimal mungkin, sempurna mungkin, tapi tidak akan pernah sempurna. Saya harap pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya, saya dulu diajarkan para ini ustadz yang sempat saya pemberangkatan saya sebelum saya di ini travel, jangan pernah menyampaikan yang tidak baik ya. Kalau kita harus menyampaikan dengan orang yang baik-baik saja, yang tidak baik cukup kita yang tahu. Dan bagaimana kita mengajak orang untuk berangkat umroh, karena kita nggak tahu pahalanya, bisa aja kita kebagian pahalanya umrohnya beliau. Kalau beliau umrohnya baik, insya Allah kita juga dapat pahalanya yang baik. Ya mungkin saya itu, tolong pada bapak-bapak ibu-ibu semua, sebelum berangkat banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah zikir, banyaklah minta maaf pada saudara-saudara kita, mungkin kita banyak salah, dan suami kita dan istri kita, yang itu pasti ya. Kalau suami istri pasti sana sering ketemu, pasti sering banyak salah dan masalah ya. Mungkin dari saya itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Dan saya juga tidak bisa sampai selesai ibu-ibu ya, karena saya jadi panitia juga di acaranya Rehan. Mohon maaf, memang ini pengurus kita ini lagi punya hajat ya. Ada tetangga lagi hajat, kita Alabama juga punya hajat ya. Insya Allah tanggal 16 besok ya, kita ada tablik akbar di Muharram ya. Dan ada satu anak yatim, ada donor darah dan sunatan massal. Mohon doanya, mudah-mudahan hajatnya Alabama bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin dari saya cukup, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.